Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2C. Namun sebelum itu, apakah anak-anak sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya? Jika sudah, mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari subtema pertama, tugasku sehari-hari. Dengan pembelajaran pertama, berbagi dalam keluarga. Kerjasama antar anggota keluarga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan yang lebih berat akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Membantu Ibu. Ini hari Minggu, ayo bantu ibu mengepel menyapu, bersihlah rumahku. Ini hari Minggu, ayo bantu ibu mengepel menyapu, bersihlah rumahku. Ya, anak-anak, setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu Membantu Ibu, sekarang mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan dari lagu di atas. Pertanyaan pertama, kapan biasanya kerja bakti membersihkan rumah dilakukan? Kerja bakti membersihkan rumah biasa dilakukan pada hari Minggu. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan saat membersihkan rumah? Kegiatan yang dilakukan saat membersihkan rumah adalah mengepel dan menyapu. Pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah membantu ibu membersihkan rumah? Pastinya anak-anak selalu rajin membantu orang tua maupun membantu ibu ya dalam membersihkan rumah. Nah, jika anak-anak pernah membantu ibu, silahkan menjawab, ya saya pernah membantu ibu membersihkan rumah. Dan jika anak-anak belum pernah membantu ibu membersihkan rumah, silahkan ditulis, tidak, saya tidak pernah membantu ibu membersihkan rumah. Ya, setelah kita menjawab pertanyaan dari lagu Membantu Ibu, kita lanjutkan dengan membaca teks bacaan pada halaman 8 sampai dengan 9. Kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Kerja Bakti Membersihkan Rumah. Mari anak-anak kita bersama-sama membaca teks bacaan tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Kerja bakti membersihkan rumah. Hari Minggu, keluarga Melati bekerja bakti membersihkan rumah. Pak Sigit membagi tugas kepada masing-masing anggota keluarga. Melati mendapat tugas menyapu lantai. Bintang mendapat tugas mengepel lantai. Mentari membereskan mainannya. Ayah mengelap meja dan lemari. Ibu menyiapkan makan siang. Ketika membersihkan lemari pajangan, ayah mengeluarkan benda-benda yang ada di dalamnya. Ayah mengelap satu persatu benda-benda pajangan tersebut dengan hati-hati agar tidak pecah. Setelah selesai dilap, benda-benda pajangan dimasukkan kembali ke dalam lemari. Keluarga Melati bekerja sama dengan penuh semangat. Mereka merasa senang karena dengan bekerja sama,
tugas membersihkan rumah cepat selesai. Setelah bekerja bakti, Ayah, Bintang, Melati, dan Mentari segera menuju ke ruang makan. Mereka makan siang bersama dalam suasana menyenangkan. Ya, anak-anak, jika kita tadi sudah membaca teks bacaan kerja bakti membersihkan rumah ini, siapakah anggota keluarga Melati? Ya, anggota keluarga Melati itu ada Pak Sigit, Ibu Sigit, Bintang, dan Mentari. Nah, biasanya mereka selalu melakukan kerja bakti membersihkan rumah itu pada hari Minggu. Pak Sigit sebagai kepala keluarga juga membagi tugas kepada masing-masing anggota keluarganya. Nah, kalau kita lihat pekerjaan mereka cepat selesai ya anak-anak, itu karena bentuk kerjasama mereka. Sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Ya, anak-anak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks bacaan di atas. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan di atas, anak-anak kita harus mengetahui dulu bahwa apa itu kata tanya atau kalimat tanya. Ya, kata tanya merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk menanyakan suatu hal, ya. Jadi kata tanya itu digunakan untuk menyatakan atau untuk menanyakan suatu hal. Nah, biasanya jika dalam kalimat tanda baca yang digunakan adalah tanda tanya. Ya, anak-anak. Kalau anak-anak lihat setiap kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, oh berarti itu termasuk kata tanya atau kalimat tanya. Nah, biasanya kita juga bisa mengenal macam-macam kalimat tanya. Nah, apa saja macam-macam kalimat tanya? Anak-anak harus tahu dulu, berikut ini macam-macam kalimat tanya. Ada kata apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti kita akan menjawab atau akan membuat kalimat tanya dari teks kerja bakti membersihkan rumah dengan jawaban yang sudah tersedia. Namun sebelum itu anak-anak harus mengenal dulu macam-macam kalimat tanya ini. Sekarang kita akan masuk macam kalimat tanya yang pertama adalah kata apa. Apa itu biasanya digunakan untuk bertanya tentang suatu kejadian, benda, dan tempat. Misalnya, apa yang sedang Ibu lakukan di dapur? Ya, ini menanyakan suatu kegiatan apa yang dilakukan Ibu di dapur. Ya, jadi anak-anak sudah ngerti ya untuk kalimat tanya apa. Nah, misalnya contoh yang kedua. Apakah hari ini libur? Nah, itu bisa dibuat dengan kata tanya. Lalu, macam kalimat tanya kedua adalah kata siapa. Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Contoh, siapa yang sedang bersama ibu di dapur? Ya, ini menanyakan siapa ya anak-anak. Selanjutnya, kata kapan. Kapan ini biasanya digunakan untuk bertanya tentang waktu. Contohnya, kapan ayah pulang kerja dari kantor? Dan bisa lagi contoh lainnya, kapan anak-anak pergi ke sekolah? Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah,
macam-macam selanjutnya ada kata di mana. Di mana biasanya digunakan untuk bertanya tentang suatu tempat. Misalnya, di mana rumahmu Melati? Di mana rumahmu Melati? Nah, itu. Nah, bisa lagi. Di mana tempat tinggalnya Doni? Ya, sudah mengerti ya anak-anak? Jadi, setiap awal kalimatnya itu selalu menggunakan kata yang dimaksud dari macam-macam kalimat tanya. Selanjutnya, kata tanya selanjutnya adalah kata berapa. Berapa digunakan untuk bertanya tentang jumlah. Contohnya, berapa jumlah murid di kelas 2B saat ini? Selanjutnya, kata mengapa. Mengapa biasanya digunakan untuk bertanya tentang alasan dan sebab. Misalnya, mengapa kami diliburkan, Pak? Dan kata bagaimana ini biasanya digunakan untuk bertanya tentang cara, sifat, keadaan, atau suasana. Contohnya, bagaimana cara agar teman-temanku tidak berkelahi lagi, Pak? Atau bagaimana suasana keadaan kelas 2B saat ini? Nah, anak-anak, jadi anak-anak lihat di sini ada 7 macam kalimat tanya yang bisa kita gunakan. Nah, tergantung dari jawaban yang ada. Nah, kalau di dalam teks bacaan kerja bakti membersihkan rumah, itu kan sudah ada jawaban yang tersedia. Kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan rumusan di atas tadi. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan bagaimana sih cara kita membuat kalimat tanya ini? Ya, dengan jawaban yang sudah tersedia. Nah, kita lihat pada nomor 1. Ini jawaban yang tersedia adalah judul bacaan di atas adalah kerja bakti membersihkan rumah. Kalau kita akan membuat kalimat tanya, kira-kira kalimat tanya apa yang benar? Ya, untuk pertanyaannya adalah apa judul bacaan di atas? Ini menanyakan kata apa ya anak-anak? Apa judul bacaan di atas? Nah, sudah jelas jawabannya adalah judul bacaan di atas adalah kerja bakti membersihkan rumah. Lalu, kalau kita mau membuat kalimat tanya yang kedua dengan jawabannya, hari Minggu keluarga Melati bekerja bakti membersihkan rumah. Kira-kira bagaimana anak-anak untuk membuat pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, kapan keluarga Melati bekerja bakti membersihkan rumah? Ya, kita lihat ya, ini menanyakan waktu, kapan, ya. Baik, selanjutnya dengan jawaban yang tersedia pada nomor 3, Pak Sigit membagi tugas kepada masing-masing anggota keluarga. Kalau anak-anak melihat dalam kalimat ini, pertanyaan yang tepat seperti apa? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang membagi tugas kepada masing-masing anggota keluarga? Sudah jelas jawabannya adalah Pak Sigit membagi tugas kepada masing-masing anggota keluarga. Lalu kalimat yang keempat, di sini jawaban yang tersedia, Melati mendapat tugas menyapu lantai. Lalu pertanyaan yang tepat adalah siapa yang mendapat tugas menyapu lantai? Sudah jelas, jawabannya adalah Melati mendapat tugas menyapu lantai. Lalu, kalimat yang kelima, jawabannya Mentari membereskan mainannya. Lalu pertanyaannya bagaimana anak-anak? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang membereskan mainannya? Jawabannya adalah Mentari membereskan mainannya. Baik,
Sekarang kita lanjutkan ke kalimat yang keenam dengan jawaban Bintang mendapat tugas mengepel lantai. Lalu pertanyaan yang tepat bagaimana anak-anak? Ya, pertanyaannya adalah apa tugas Bintang? Atau anak-anak bisa membuat pertanyaannya siapa yang mendapat tugas mengepel lantai? Itu bisa. Selanjutnya, kalimat yang ketujuh dengan jawaban ayah mengelap meja dan lemari. Lalu, bagaimana pertanyaan yang tepatnya? Ya, pertanyaannya adalah apa yang dilap ayah? Atau bisa dikatakan apa yang dilakukan ayah? Nah, jadi jawabannya adalah ayah mengelap meja dan lemari. Kalimat ke-8 dengan jawabannya, benda pajangan itu dibersihkannya dengan hati-hati agar tidak pecah. Pertanyaan yang tepat bagaimana anak-anak? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat pajangan. Nah, jadi jawabannya adalah benda pajangan itu dibersihkannya dengan hati-hati agar tidak pecah. Lalu kalimat ke-9 dengan jawaban yang tersedia, ibu menyiapkan makan siang. Nah, kira-kira pertanyaannya bagaimana anak-anak? Ya, bisa kita buat siapa yang menyiapkan makan siang? Seperti ini. Nah, selanjutnya kalimat terakhir dengan jawaban keluarga Melati bekerja sama dengan penuh semangat. Kira-kira kalau kita mau membuat pertanyaannya bagaimana anak-anak? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana keluarga Melati bekerja? Maka jawabannya adalah keluarga Melati bekerja sama dengan penuh semangat. Ya, anak-anak sudah mengerti ya bahwa untuk membuat kalimat tanya ini perlu diperhatikan juga jawabannya. Nah, kalau di dalam teks ini kan sudah jelas. Ada jawaban yang sudah tersedia, nah tinggal kita lengkapi saja bagaimana cara kita membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah tersedia dengan rumusan kalimat tanya tadi. Ada 7. Tergantung isi kalimatnya ya anak-anak. Ada kata apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti anak-anak silahkan dipelajari kembali agar anak-anak mudah memahaminya lagi nanti saat ibu bertanya kepada kalian. Baik, anak-anak, setelah kita membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan di atas, kita lanjutkan dengan membaca lambang bilangan. Anak-anak, pastinya anak-anak sudah pernah belajar bagaimana cara anak-anak membaca lambang bilangan yang baik dan benar. Ada bilangan puluhan, ratusan, satuan, atau puluh ribuan sampai seterusnya. Nah, kalau kita hari ini akan belajar bagaimana cara mengenal lambang bilangan dari ratusan. Nah, anak-anak, sebelum itu coba kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, ayah menghitung benda-benda pajangan sebelum dimasukkan ke dalam lemari. Jumlah seluruhnya ada 125 buah. Nah, anak-anak, kalau kita lihat lambang bilangan 125 ini dibaca 125 ya. Jadi, kita harus tahu dulu bilangannya apa, kemudian bagaimana cara membacanya. Nah, kalau misalnya ada bilangan 2, 3, 4, maka cara membacanya adalah 234. Ya, sudah mengerti ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan memperhatikan
lambang-lambang bilangan berikut ini dengan benar. Sekarang kita akan membaca lambang bilangan berikut ini. Yang pertama, bilangannya adalah 310. Jika dibaca 310. Kita lanjut pada bilangan yang kedua, 236 dibaca 236. Bilangan yang ketiga, 348 dibaca 348. Bilangan keempat, 357 dibaca 357. Bilangan 382 dibaca 382. Ya, anak-anak sudah mengerti ya bagaimana cara membaca lambang bilangannya dari bilangan yang sudah ditentukan. Ya, tadi kita sudah tahu bagaimana cara membaca lambang bilangan. Sekarang kita akan menuliskan lambang bilangannya. Kebalikannya ya anak-anak. Nah tadi kita membacanya, sekarang dalam lambang bilangan 300, maka tulisan lambang bilangannya adalah 300. Ini contohnya. Kalau misalnya terdapat lambang bilangan 450, maka kita akan menuliskan bilangannya adalah 450. Ya, sekarang coba perhatikan lagi. Lambang bilangan 425. Maka kita tuliskan bilangannya adalah 425. Ya, sudah mengerti anak-anak bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Ya, sekarang kita akan menuliskan lambang-lambang bilangan berikut ini dengan benar. Di sini 308 ditulis bagaimana anak-anak? Ya, cara penulisan lambang bilangannya adalah 308. Selanjutnya 324 jika ditulis bilangannya adalah 324. Selanjutnya yang ketiga 331. Jika ditulis 331. Keempat 352. Jika ditulis 352. 390 ditulis 390. Nah, anak-anak, jadi anak-anak harus mengerti bagaimana cara menuliskan lambang bilangan berdasarkan dengan jawaban yang sudah ada. Misalnya tadi ini 308, kita menuliskan angkanya ya, kita menuliskan angka bilangannya yaitu 308. Begitu. Ya, sudah mengerti anak-anak? Baik, jika anak-anak sudah mengerti, nanti Ibu minta kepada kalian untuk membaca dan memahami kembali dari sekarang aku tahu. Kerjasama antar anggota keluarga ini sangat menyenangkan. Karena kerjasama juga memiliki manfaat, di mana pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Dalam membuat pertanyaan, kita juga harus menggunakan kata tanya dan tanda baca yang tepat. Ya, anak-anak kalau dalam kalimat tadi pastinya kata tanyanya itu tadi ya. Ada 7 rumusan dalam membuat kata tanya, kemudian tanda bacanya adalah tanda tanya. Nah, dalam membaca dan menulis lambang bilangan juga harus benar. Jangan sampai keliru dalam membaca serta menulisnya.
Ya, setelah anak-anak membaca dan memahami, dari sekarang aku tahu, nanti anak-anak silahkan menuliskan refleksinya hari ini. Nah, tugasnya silahkan berikan tanda centang. Hari ini apa yang sudah kamu dapatkan? Silahkan direnungkan. Jika anak-anak sudah mendapatkan, apakah aku sudah bekerja sama dengan anggota keluarga? Lalu, apakah aku sudah mampu membuat pertanyaan dengan benar? Dan apakah aku sudah bisa membaca lambang bilangan dengan benar? Apakah aku sudah menulis lambang bilangan dengan tepat? Nanti anak-anak silahkan direfleksikan dengan penghayatan kalian. Baik, setelah anak-anak menuliskan refleksi dengan memberikan tanda centang, kita akan lanjutkan dengan melakukan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Aksi hari ini adalah aku akan selalu bekerja sama dengan anggota keluarga. Baik, anak-anak, untuk tugas hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk membaca teks halaman 8 sampai 9. Kerja bakti membersihkan rumah ini dikirim dalam bentuk video. Silahkan membaca dengan pelafalan dan intonasi yang jelas dan dikirimkan kepada Ibu Reta ya. Sudah mengerti anak-anak untuk tugas hari ini? Ya, jika sudah mengerti, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.